Karena tidak menjadi diri sendiri. Karena tidak kudus aku. Hidupku terlalu maksiat. Terus tiba-tiba muncul DM kayak gini, shalom, gitu kan. Shalom, cuma mau ingetin doang nih, gitu kan. Intinya adalah kamu kan penyanyi rohani, masa pakai baju begitu sih, gitu loh. Terus aku yang kayak apaan sih, gitu loh. Ya kan ini hidupnya aku juga, Iya gitu betul. kan. Tapi Betul. aku juga berusaha untuk mewartakan, tapi dengan caranya aku, kan. Inilah hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita bersorak-sorai dan bersuka cita karenanya. Pesan untuk teman-teman muda yang kepengen jadi konten kreator ataupun pewarta di media sosial apa sih? Ya, menjadi konten kreator siapa aja bisa, gitu kan. Tapi ketika menjadi konten kreator, selamat datang di konten OMK Surabaya Jagongan. Bareng hari ini bersama aku Ines Iwak Gatul dan juga Saya Opang Sepat Mohat. apa itu Pak? Iwak sepat iku lho. Iya. Sepat. Oke, baik. Daripada ngurusi iwak sepat dan iwak gatul ya toh. Hari ini kita kedatangan tamu Mas Opang. Iya. Jangan guyang-guyu. Kamu ini Lapa sih iwak gatel iki, iwak gatel. Baik, Mas Opang, hari ini kita kedatangan tamu. Ya, spesial ya. Spesial sekali. Benar. Kita akan kenalan dengan Jennifer Odelia. Hey. Jennifer Odelia. Kamu tahu nggak? Kalau di sebelahnya itu berasa aku pengen jadi Santo Yusuf. Kok iso? Iya, aku Santo Yusuf, dia Bunda Marianya. Wow. Boleh nggak? bisa Ya? bisa masuk. Tapi dalam drama aja. Oh iya. Kenyataan susah saya kan nggak bisa. Iya. Baik. Kamu tahu nggak? Apa? Jennifer Odelia ini dia menulis dalam bionya Cici pemazmur loh. Kamu bisa mazmur nggak? Nggak pernah ikut badus aku. Choir itu nggak pernah masuk aku. Pasti suaramu lebih bagus di mana coba? Hah? Kamar mandi. Itu pun juga tetanggaku terganggu. Oke, BTW. Followernya dia sudah 100.000 lebih. Betul. Gila. Kamu suka nyanyi sejak kecil kah? Iya, sudah sejak kecil aku suka nyanyi pun. Oh, dari umur berapa kalau boleh tahu? Nggak tahu juga aku, nggak ingat aku. Pokoknya dari kecil lah aku. Oh, kamu asal dari mana sih? Asalku pertama dari Cianjur. Jadi aku lahir di Cianjur, Jawa Barat. Oke. Terus aku sempat di Jakarta sebentar. Oke. Terus aku pindah ke Pontianak. Oh. Ya. Ngapain di sana? Menyanyi buat orang-orang tambang di sana? Enggak dong, enggak. Enggak. Aku menghabiskan masa kecilku sampai besar tuh di situ, di Pontianak. Di Pontianak. Ya. Seru banget ya. Terus pas kuliah aku baru pindah ke Jakarta gitu. Oh. Jadi dari kecil sampai SMA di Pontianak, kuliah baru balik lagi ke Jakarta. Iya. Apakah semasa itu waktu kamu dari kecil sampai SMA pernah mazmur? Waktu ini sih SD kelas 4 komuni pertama. Nah, itu aku mazmur. Aku SD kelas 4, Cek. Ngapain? Aku kelas 4 Cek golek iwak gatul. Kamu tahu nggak sih iwak gatul itu, Jen? Kamu tahu iwak gatul? Iwak gatul itu yang kecil-kecil itu loh, yang biasanya digot, selokan. Nah, itu iwak gatul namanya. Kelomang gitu bukan? Iya. Ikan kelomang, bener. Nggak tahu dia. Emang diksi Jawa Timur itu beda memang. Oke, baik. Iwak kelomang. Iya, ikan kelomang, iwak gatul. Baik. Dari kelas 4 SD, habis komuni pertama. Itu mulai jadi pemazmur ya. Pertama kali coba, ada rasa deg-degan terus ada yang ngasih masukan enggak? Misalnya tiba-tiba deh, ini kurang ini suaranya. Kan biasanya kayak begitu ya. Ya. Waktu kelas 4 SD sih enggak ada ya. Karena kan itu kan apa ya? Komuni pertama tuh kayak
yang mau jadi pemasmur siapa waktu itu gitu kan. Jadi aku tuh ditunjuk sebenarnya, disuruh sama mama. Jadi semacam korban gitulah. Iya gitu. Jadi apa nggak ada yang komen-komen kayak suaranya nggak bagus, nggak ada gitu. Malah senang-senang aja karena udah ada korbannya, tumbalnya udah ada gitu loh. Iya, ini udah ada tumbal pemasmur nih gitu. Dari situ terus akhirnya kamu mencoba lagi atau akhirnya masih tetap ditunjuk terus ogah-ogahan, baru ada jangka waktu baru kayaknya seru juga jadi pemasmur gitu. Ada jangka waktunya. Jadi apa setelah komuni pertama itu aku selesai di situ, nggak yang kayak masmur lagi, tapi aku mulai kembali bermasmur lagi ketika SMP. Di sekolah gitu, terus ikut lomba masmur itu supaya aku bisa keluar dari kelas sebenarnya. Gitu. Tujuannya seperti itu ya. Iya. Untung suaranya enak ya kan Nes. Suaranya biasa aja. Nah, gitu. Kalau biasa aja mungkin nggak apa-apa Nes, masih dimaafkan. Fals nggak karuan itu loh kan. Ini udah mau bolos, suara nggak enak ya kan. Susah. Tapi kenapa akhirnya dari Pontianak ke Jakarta selain kuliah emang tujuannya emang cuman buat kuliah aja atau ngapain, ada tujuan tertentu tuh di Jakarta? Yang pasti ya untuk melanjutkan kehidupan di Jakarta gitu. Enggak hanya kuliah aja. Jadi apa? Papa bilang tuh kayak udah kamu terusin aja di Jakarta gitu, jangan pulang gitu sih. Tapi kalau misalnya mau pulang ya nggak apa-apa. Orang tua tadi tetap di Pontianak. Tetap di Pontianak. Kamu berapa bersaudara Jen kalau boleh tahu? Aku 3 bersaudara, aku paling besar. Kamu paling besar? Kamu anak pertama? Ih seru banget. Kamu punya adik cowok cewek? Cowok semua. Kok ketawa? Nggak apa-apa. Ya bagus kamu melanglang buana. Kakaknya buka jalan buat ke Jakarta. Adikmu umur berapa kalau boleh tahu? Adikku umur 20 tahun sekarang. Sekarang udah 20 tahun. Satunya lagi SMP kelas 3. Oh. Kita bedanya jauh-jauh. Yang paling kecil berarti masih di Pontianak? Masih di Pontianak. Yang kedua? Ada di Jakarta, lagi magang dia. Oh. Pemasmur juga? Enggak. Wah, kira kabeh pemasmur. Lektor. Iya, siapa tahu nanti adiknya cita-cita jadi imam kan, saya nggak tahu kan. Lektor jangan cita-cita, itu sudah kewajiban. Kamu mau tanya apa lagi, Nes? Wah, ngomong-ngomong tadi kan sudah disebutin kenapa ke Jakarta, terus akhirnya dia jadi selebgram. Bener. Selebgram loh ini. Selebgram. Sudah 1.100. Hampir 100. Aku aja cuma 2.700 ya kan. Apalah aku ini. Aduh. Apa perasaanmu ketika followermu gitu banyaknya? Sak gedabyuk. Ya, apa ya perasaanku ya? Seneng karena apa? Konten-kontennya tuh berdampak buat banyak orang-orang Katolik, terutama orang muda Katolik. Itu sih yang paling pertama gitu kan. Karena awal-awal tuh aku memulai ini karena iseng doang sebenarnya. Bukan karena aku pengen jadi selebgram Katolik, enggak gitu. Tapi aku memulai karena iseng dan aku suka dengan lagu-lagu rohani dan terutama Mazmur Tanggapan. Ku bermazmur bagi namamu yang kudus, sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan, tinggikan dirimu. Jadi ya di situ. Jadi ketika udah mau sosok itu kayak oh gitu, ya udah gitu. Semoga konten-kontenku itu jadi lebih menjangkau banyak orang lagi gitu sih, lebih tepatnya. Itu sih kalau dari aku. Konten pertama yang masih kamu ingat pertama kali kamu posting di IG apa? Konten pertama itu yang aku posting di IG itu ini apa? Sakramen Krisma. Tapi itu bukan konten sebenarnya, tapi kayak apa? Aku cuma posting aja gitu loh, bukan kayak
aku mau branding jadi yang kudus-kudus, enggak gitu. Memang aku mau posting itu aja. Terus ketika aku memulai untuk memutuskan bikin konten beneran gitu, itu lagu pertama Walauku Tak Dapat Melihat. Itu sekitar bulan Agustus tahun 2017-an gitu. Itu sih. Dan itu awal mula kamu berkecimpung di dunia musik, jadi penulis lagu, dan memutuskan untuk jadi pemasmur, Cici Pemasmur ya lebih tepatnya. Yang nge-branding dia jadi Cici Pemasmur sih lebih tepatnya gitu. Karena kan banyak pemasmur, tapi gak banyak juga yang kayak share referensi gitu loh. Jadi aku yang kayak yaudah deh aku brandingnya sebagai jadi Cici Pemasmur deh gitu. Itu sih. Kamu suka baca kitab suci berarti? Hah? Aduh jarang sih sebenarnya. Ya nggak apa-apa kan, nggak salah. Iya. Kan nggak salah. Iya. Yang wajib baca kitab suci itu Romo, sister gitu. Kamu baca apa, Mas? Apa? Kamu baca apa? Stensilan aku malahan, nggak bener aku. Sebentar. Aku nggak tahu ya. Ini aku nggak tahu ya. Aku sambil bertanya juga ya. Kalau puisi itu kan ada musikalisasi ya. Iya kan? Kalau Mazmur itu boleh dimusikalisasi gitu nggak sih? Sebenarnya ada sih, tapi ada pola-pola tertentu, tapi nggak semua Mazmur gitu sih. Dia ada bukunya yang beda lagi. Gitu. Saya pikir ya karena kan kalau Mazmur itu kan memang apa ya? Ayat yang sungguh, maksudnya aku pernah baca. Tidak yang segitunya ya, tidak mendalami. Itu kan memang lebih syahdu aja, lebih apa ya, lebih enak di kuping gitu kan, nggak yang menceritakan tentang sebuah sejarah gimana. Kalau misalnya kita baca dari kitab Kejadian apa segala macam kan tentang Adam dan Hawa apa segala macam ya kan. Kalau di Mazmur kan memang lebih manis aja, lebih cantik gitu aja. Makanya aku pengen tanya, pernah nggak sih kamu bikin musikalisasi dari Mazmur itu? Agak jarang sih ya, karena aku karena mungkin karena kebiasaanku sehari-hari adalah untuk memberikan referensi, jadi aku kayak belajar terus gitu loh Mazmur tanggapannya. Karena Mazmur tanggapan itu selalu sama di semua gereja gitu loh. Jadi minggu ini tuh pasti sama, udah. Gitu. Jadi patokannya di situ. Jadi aku yang kayak kalau dibilang apakah sering musikalisasi Mazmur sendiri, aku ya jarang gitu loh. Karena udah kesibukannya bikin konten terus referensi gitu. Gitu sih. Oke, baik, keren ya. Keren. Pemasmur itu keren. Iya, benar. Berarti kalau pemasmur sering baca kitab suci ya tadi? Enggak juga. Tapi sering membaca dari ayat-ayat kitab Mazmur gitu. Tapi kalau sering sering baca kitab suci kan nggak mungkin baca Tripitaka kan nggak mungkin. Nggak mungkin, susah. Benar itu Mas Opang. Tidak salah, cakep. Iya. Tadi kita sudah bahas selebgram, sekarang kita tanya. Aku mau tanya, kan kamu seorang selebgram ya, Jen? Pengalaman paling seru apa dalam menjadi selebgram, dan apakah kamu punya fanbase? Tunggu, aku nggak suka dibilang selebgram sebenarnya. Aku lebih suka dibilang pewarta aja udah. Oke. Nanti mesti branding Cici Pewarta gitu. Oke. Bagus sekali. Sudah cantik, rendah hati, ya kan? Tidak sombong, rajin menabung, ya kan? Pantes, banyak job-jobannya, ya kan? Iya. Hal yang paling menarik sebagai pewarta saya bagus ya cakep. Karena karena aku pertama-tama memulai karena iseng tuh. Aku kan nggak ada yang kayak goals gimana gitu. Jadi aku memulai semuanya tuh kayak dari nol gitu. Dari awalnya aku introvert, nggak bisa ngomong gitu, kayak aku nggak bisa bicara aja gitu loh orangnya gitu kan. Jadinya ketika mulai pelan-pelan gitu ya, pelan-pelan berjalannya waktu, aku bikin konten terus banyak follower naik gitu. Aku mulai diundang. Mulai diundang, pergi memberikan materi waktu itu. Materi Mazmur tanggapan. Waduh, pusing kan ya? Pusing gitu loh. Mana nyiapin PowerPoint apa segala macam. Kan memulai karena iseng ya gitu kan. Dan memulai karena ya udah aku cuma mau nyanyi tok gitu kan. Terus tiba-tiba dipercaya untuk ngasih materi Mazmur tanggapan. Itu umur berapa ya, kayaknya 18 tahun atau 19 tahun gitu. Wah, ya Tuhan, muda sekali ya. Gitu. Ya rasa tidak percaya diri ada gitu kan. Karena kan aku merasa kayak aku bukan orang yang berkompeten sebenarnya untuk sharing kayak gitu. Tapi aku mikir kalau misalnya ada orang yang percaya sama aku untuk memberikan materi seperti itu, ya udah aku berdasarkan dari pengalamannya aku aja deh. Gitu. Setangkepnya aku gimana sih gitu loh. Urusan kompeten atau enggak itu udah nanti aja orang-orang menentukan gitu sih. Ya puji Tuhan ternyata
itu aku sharingnya kepada teman-teman OMK gitu di Jawa Tengah kalau nggak salah ingat. Itu pertama kali ya? Pertama kali keluar kota itu kan, jadi aku yang kayak mengesankan ya, kok ternyata bisa ya gitu. Aku tuh ingat banget pergi ke sana tuh sendirian naik kereta. Seriusan kamu naik kereta dari Jakarta tuh? Iya, dari Jakarta naik kereta tuh kan, karena memang aksesnya nggak ada pesawat gitu. Oh, Jawa Tengah berarti mana? Daerah mana itu? Di mana ya? Purwokerto waktu itu. Oh ya, benar kalau itu ya. Nggak ada gitu. Nah jadi apa? Romonya juga nanya tuh gitu kan, kamu bisa datangnya kapan gitu kan. Aku bilang kapan aja bisa sih gitu kan, karena memang aku waktu itu kesibukan kuliah. Aku cuma bilang weekend aja bisanya gitu. Oh ya udah weekend datang ya gitu. Subuh nyampe di sana di Purwokerto kan. Terus Romonya jemput kayak supir. Kamu nggak tahu kalau itu Romo? Nggak tahu bagaimana. Tapi ya memang itu ya. Katolik itu selalu sederhana ya. Benar. Mengesankan banget sih itu. Benar. Jadi hati-hati kalau kamu tuh kelihatan orang pakai kaos oblong, celana pendek, jangan kira kamu itu tukang kebun ya. Iya, benar. Bisa jadi itu pastor. Benar. Sering kejadian sih. Iya, sering kejadian. Atau jangan-jangan memang agen FBI ya, kadang kayak begitu. Terus agak serem juga ya. Romo bisa nyamar nggak sih jadi kayak begituan? Jadi Intel. Itu yang mengesankan. Terus yang kedua ketika ikut suster gitu kan. Jadi ada suster mau liburan jalan-jalan pulang kampung ceritanya. Ya aku ikut gitu kan di Toraja waktu itu. Jauh sekali. Iya. Terus aku mulai kayak berani untuk aku pengen ketemu dong teman-temanku gitu loh. Aku bilangnya sobat-sobat Jen-Jen. Sobat-sobat Jen-Jen. Ya, sobat Jen-Jen. Jadi istilahnya kayak domba-dombaku. Enggak ya, tapi bahasa halus seperti itu sebenarnya gitu kan. Terus aku bilang sama suster izin toh kan, hari ini kosong nggak kira-kira gitu kan. Kalau misalnya kosong, aku mau dong posting di story aku lagi di sini misalnya gitu kan. Aku pengen ketemu sama teman-temanku gitu kan. Oh ya silakan gitu kan. Kasih kamu waktu bebas gitu. Ya aku posting, besok aku ke gereja ini loh gitu kan. Ketika posting di story ya aku nggak ada ekspektasi kayak aku mau mengumpulkan berapa orang gitu, nggak ada gitu kan. Aku cuma kayak posting, aku di sini aja intinya gitu. Kalau mau ketemu datang, ayo silakan gitu kan. Kita mau ngapain itu udah urusan nanti deh, karena waktu itu aku benar-benar nggak ada bayangan ini nanti mau ngapain ya gitu loh, karena itu masih tahun 2019an. Artinya aku baru sekitar 2 tahun di sosmed gitu kan. Ketika nyampe di gereja setelah misa, keluar toh dari gereja itu, pas di pintu depan itu yang berkumpul sekitar 40 anak. Banyak banget ya. Kristina, OMK ngumpul di situ kan, di depan pintu gereja kayak kajen kan. Terus aku yang kayak ya kan, karena memang teman-teman tuh udah pada tahu panggilanku Jen-Jen gitu. Jadi ketika ngomong Jen itu langsung kayak oh ya ini mereka kenal aku gitu kan. Padahal aku belum kenal gitu loh. Jadi aku yang kayak oh ya gitu kan. Terus mereka nanya mau ngapain gitu kan. Aku bilang bebas, aku ngikutin aja kan mau ngapain. Aku ngikut wes gitu loh, ngikut diculik terus kemana gitu kan. Yaudah kita makan-makan di pasar gitu, nyebrang kita ke pasar rame-rame 40 orang tuh. Gitu kan. Sekali ya. 40 orang terus ditanya lagi, habis ini kemana gitu kan. Aku bilang kosong gitu kan. Oh ya udah kita jalan-jalan yuk. Kami jalan-jalan ke tempat ziarah namanya Sapak Bayo-Bayo. Itu kayak tempat jalan salib gitu. Nah, terus mereka telepon teman-temannya kayak ayo kita ngumpul yuk kita ziarah yuk gitu kan. Datang ke Sapak Bayo-Bayo itu, ke tempat ziarah itu ada sekitar 60 anak totalnya. Oh, total 60 anak. Dan Okay. kita jalan kaki gitu kan. Jalan kaki muterin jalan salib, dan sepanjang kita jalan itu kita ngobrol-ngobrol gitu kan. Ya aku kan waktu itu nggak punya bekal apa-apa ya, bekal KTKS nggak ada gitu kan. Bekal ini nggak ada, bekal public speaking juga nggak ada gitu. Aku cuma kayak dengerin kan. Kayak kamu ngapain sih di Toraja kan. Nanti ke depan kamu mau ngapain, mau kemana lah istilahnya gitu kan. Terus mereka cerita-cerita banyak banget. Sampai ketika kita udah selesai jalan salib, mereka nawarin, mau nggak kita jalan-jalan ke seminari katanya gitu kan. Karena mereka kayak excited loh untuk kayak mau membuat membuat momen yang spesial gitu kan. Mumpung gitu. Iya, terus aku bilang ayo gitu kan. Tapi aksesnya gimana caranya, kan kita 60 anak ya. Iya. Itu gimana caranya, harus naik bis atau apa gitu ya kan. Dan di hari yang sama loh gitu kan. Terus mereka bilang, aku nanya gini, seminarnya di mana? Gitu kan. Mereka bilang, oh itu di ujung situ gitu kan. Kelihatan sih, memang kelihatan, tapi di ujung situ gitu kan. Di ujung gitu kan. Aku nanya aksesnya gimana, kan gak ada bis, gak ada truk, gak ada apa-apa gitu kan. Terus mereka bilang, ya ini sih paling sewa angkot gitu kan. Cuma telepon atau gimana lah gitu kan. Aku bilang, kalau jalan kaki mau gak? Gitu kan. Jalan kaki. Mereka bilang, serius jalan kaki itu sekitar jam 11 siang.
Masih aman lah. Ya masih aman jam 11 siang. Terus apa? Mereka bilang saya guys jalan kaki karena kan biasa orang muda tuh males ya kan jalan kaki gitu kan. Siang-siang bolong lagi gitu kan. Panas-panasnya. Iya, kan terus mereka nanya, "Beneran, Kak?" gitu kan. Karena mereka punya ketakutan juga ini gitu kan. Ketakutan bahwa nanti kalau misalnya kajian hitam gimana gitu. Takut dihujat gitu kan. Terus apa? Aku bilang ya nggak apa-apa gitu kan. Akhirnya kita beneran jalan kaki dari Sapak Bayo-Bayo itu ke Seminari itu sekitar 2 jam. 2 jam sampai 2,5 jam. Itu 60 anak jalan kaki di pinggir jalan, kiri kanan tuh sawah dan gunung. Oh lumayan itu. 10.000 langkah sudahan ya. Sehat, bagus. Menurunkan kalori. Tadi kan habis makan kan, benar. Iya, jalan salib. Iya, jalan salibnya kurang 14 berhentian. Iya, benar. Ditambah 2 jam. Benar. Wah, itu luar biasa sih. Macam frater kalau lagi itu kan tugas. Oh iya. Kamu dapat tugas membawa tas ransel jalan. Iya. Oh, ada frater kayak gitu ya? Ada peregrinasi namanya, ingatku ya. Untung aku nggak jadi, Rek. Nggak jadi apa ini? Frater. Aku dulu pernah punya cita-cita jadi Romo aku. Tapi sudah jalanku ke kiri terus aku. Stang kiri nggak bisa ke kanan udah. Nggak bisa balik lagi udah. Baik, berarti tadi sudah punya fanbase ya. Sobat Jen-Jen. Sobat Jen-Jen. Gimana Sobat Jen-Jen? Jangan lupa ya meramaikan ini ya, jagongan nanti ya. Komen-komen boleh. Ya, boleh. Itu pengalamanmu paling seru di tapi paling seru atau ada lagi pengalaman yang seru yang lainnya? Banyak banget sih pengalaman seru ya. Saking banyaknya ya. Iya, saking banyaknya, tapi yang membuat aku terkesan sampai hari ini tuh tetap pengalaman itu sih yang tadi gitu. Karena sampai hari ini pun mereka tuh selalu ngomong gini, kajian kapan ke Toraja lagi? Kangen loh jalan kaki loh. Karena itu kayak pengalaman pertama dan terakhir mereka loh jalan kaki kayak gitu loh kan. Jalan kaki selama itu juga dan mereka sering banget. Bukan sering banget, tapi ketika dalam perjalanan itu ada satu kata-kata atau kalimat yang membuat aku teringatnya sampai hari ini. Jadi mereka bilang gini, kok kakak mau sih jalan kaki sama kami gitu loh di saat-saat Romo-Romo tuh memilih untuk naik mobil, naik motor gitu-gitu. Itu membuat aku teringat kayak aku memang mesti berjalan bersama orang muda gitu loh. Gitu. Jadi aku yang kayak gitu. Jadi apa? Aku pengen masuk melalui pintu orang muda tapi keluar melalui pintunya kita. Iya. Gitu sih. Setuju aku, setuju. Keren sih. Aku sampai lupa jadi mau tanya apa ya ini tadi ya? Tadi tuh dia berarti kan bikin konten-konten tuh ya. Nah, resep supaya menjadi konten kreator dong. Siapa tahu aku menyusulmu gitu kan. Boleh. Bisa, Nes, bisa. Kamu kan bisa bercandaan, pasti bisa itu. Bisa. Kalau tipsnya apa sih? Resepnya jadi konten kreator itu adalah yang pertama mau belajar sih. Mau belajar yang pertama. Terus yang kedua mesti original. Ya, nggak boleh ngikut-ngikut karena zaman sekarang tuh konten kan makin banyak ya. Konten kreator makin banyak, orang tuh jadi makin tahu mana nih yang original, mana yang buat-buat. Oke. Aku pernah di masa-masa pertama itu ketika jadi konten kreator gitu. Walaupun aku nggak bilang konten kreator ya, pas awal-awal banget karena aku iseng gitu kan. Aku pernah tidak menjadi diri sendiri gitu loh. Jadi apa? Di Instagram tuh kelihatannya kudus tuh kan, tapi di kampus beda jauh gitu loh. Sampai teman-temanku bilang gini, kamu tuh beda banget loh di Instagram sama di kehidupan nyata gitu loh. Apa ya, kayak kalau memang kamu mau menghidupi sebagai konten kreator rohani, hidupilah juga di dalam dunia nyata gitu loh. Jangan kamu kelihatan kudus di dunia maya tapi dunia nyata kamu amburadul gitu. Jadi aku yang kayak oh iya benar juga ya gitu kan. Jadi kayak makin kesini pun aku juga yang kayak ya udah inilah Jen-Jen gitu loh. Kalau misalnya kamu lihat di Instagramnya seperti ini ya kehidupan nyata juga seperti ini sebenarnya gitu sih. Dan ya itu membuat aku jadi belajar kayak capek loh pas pakai topeng terus loh gitu lah. Apalagi kalau di media sosial kan kita dituntut untuk perfect gitu loh. Betul. Jadi kayak kalau misalnya jadi konten kreator tuh jadilah original aja gitu. Jangan hidup kan udah susah ya gitu kan. Jadi jangan ribet. Iya, jangan ribet-ribet lagi gitu sih, Nes. Itu sebabnya aku sering menolak ajakan Mas Yudit. Kenapa untuk mengisi konten-konten OMK. Karena tidak menjadi diri sendiri. Karena tidak kudus aku. Hidupku terlalu maksiat. Tapi itu kenyataannya. Jadi intinya adalah mungkin bukan secara original ya, tapi lebih ke
jadilah dirimu apa adanya. Iya, Jadi kamu pengen apa ya udah lakuin aja, nggak usah dibuat-buat. Kalau emang kamu kehidupan nyata kudus ya kudus, kehidupan nyata fun ya fun aja. Iya. Gitu sih. Iya. Aku tuh pernah sekali waktu gini ya kan aku bilang tuh aku pengen jadilah apa adanya gitu ya. Ya Jen seperti ini gitu kan. Ya akhirnya aku bilang sama teman-teman sobat Jen ini, kalau kamu mau lihat yang kudus-kudus dalam tanda kutip tuh ya, kamu lihatnya di Instagramku aja, feeds-nya gitu loh. Tapi kalau kamu mau lihat kehidupanku secara nyata lewat story. Ya kan story kan real time ya. Iya. Nah, terus sekali waktu aku ya main di mall gitu kan. Aku seneng banget main pump yang joget-joget itu loh. Iya, oke. Nah, terus yang injek-injekan itu kan. Terus ya kan ini di mall ya. Di mall itu kalau pakai celana pendek wajar toh. Wajar. Ya kan? Wajar nggak salah. Nah, aku pengen kasih tahu Jen tuh gini juga loh, nggak yang pakai baju panjang juga, tapi sesekali juga pakai baju pendek gitu kan. Tergantung tempatnya. Aku posting di story. Terus tiba-tiba muncul DM kayak gini. Shalom, gitu kan. Shalom. Cuma mau ingetin doang nih gitu kan. Intinya adalah kamu kan penyanyi rohani, masa pakai baju begitu sih gitu loh. Terus aku yang kayak apaan sih gitu loh. Ya kan ini hidupnya aku juga gitu kan. Tapi aku juga berusaha untuk mewartakan tapi dengan caranya aku kan. Kan orang muda juga nggak semuanya yang kayak kudus-kudus juga gitu loh. Menjadi kudus itu sebenarnya mudah gitu loh. Tapi orang-orang tuh selalu kayak perfeksionis loh. Kalau kudus tuh mesti bajunya panjang, mesti berdoa gitu. Pokoknya ini lah gitu katanya. Padahal nggak juga. Masa di Instagram kudus nggak boleh main pam-pam pakai celana pendek kan? Iya, makanya. Itu kan pakai rok panjang. Kita kan main ke playground lah ya. Kan nggak boleh sebutin mereknya ya. Jangan ya. Main ke pusat permainan. Iya. Ke pusat permainan tuh, ya kan? Masa harus pakai batik? Ya nggak apa-apa juga sih. Cuman kan engap ya, apalagi mau dance. Nah, masa sekarang kalau mau main ke pantai harus pakai berukut nih ya kan? Susah. Nggak enak. Kayak ke pantai nanti. Nggak apa-apa kalau photoshoot, nggak apa-apa. Tapi kalau konteksnya main air, ya jangan. Gampang tenggelam, Bu. Aduh. Netizen maha benar. Ya kayak gitu berarti ternyata ya tetap aja ada komen-komen. Mungkin bukan negatif ya, tapi lebih ke mengingatkan ya. Ya nggak salah juga. Cuman ya buat apa? Ya mungkin ini sih karena mereka mempunyai ekspektasi juga gitu kan. Karena kan nyanyi lagu rohani gitu kan ya. Sedang pakai baju putih juga biasanya. Ini baju putih lagi nih. Iya, pakai baju putih lagi. Terus jadi mereka punya ekspektasi bahwa kalau misalnya penyanyi lagu rohani selebgram Katolik ya harusnya punya bikin teladan tuh yang kayak baik-baik gitu loh. Kayak gitu. Nangkep kan maksudnya kan? Iya. Gitu. Mesti baca kitab suci. Pokoknya gitu-gitulah ya. Pakai baju yang sopan. Pakai baju. Ya iya sih. Harus bisa mingguan gitu. Kudu di-post misalnya. Terus terus pakai mandila. Terus postingnya ayat-ayat itu suci lagi gitu kan. Main game. Iya. Iya gitu. Itu. Main game harus main game yang ada unsurnya Katolik gitu. Ya tolonglah bikin lah. Tolong bikin. Game KTKC ya. Iya kan, teka-teki silang tapi Katolik gitu kan. Ayat ini. Nah. Tuh bikin tuh. Berbau bulan kitab suci nasional. Iya. Tuh bagus tuh. Kita udah kasih banyak ide nih. Tinggal bikin tuh ya. Nah, lumayan. Iya. Kan umat Katolik kan banyak. Kalau main kan lumayan. Dapat apa? Monetize. Iya. Banyak iklan masuk di website ya kan. Dapat duit lagi loh, Nes. Makanya kalau orang ngomong cari duit susah. Kata siapa? Bukan kata kita. Bukan. Tapi sepanjang pergerakanmu sampai sekarang ini dari 2017 ya. Sudah ada single baru. Ya kan? Latest release tahun ini ya 2024 tanggal 1 Februari kalau nggak salah. Wih gila. Keren banget. Kok bisa Bang Tama?
Loh, itu kenapa aku deket sama Mas Yudit. Riset. Nah. Itu. Emang. Kalau nggak deket sama nggak ngerti aku. Iya. Udah berapa banyak lagu sih yang kamu ciptakan, Jen? Sebenarnya kalau di Spotify ya. kayaknya ada 6 apa 5 ya? Enggak juga sih. Itu masa? apa? Masmur Tanggapan itu. Oh. Ya, Masmur Tanggapan terus lagu yang benar-benar laguku itu yang kembali padamu. Oh. Ya, okay. itu pun sebenarnya udah dibikin dari 2 tahun yang lalu. Cuma aku baru posting aja sekarang gitu. Dan ini lagi nulis lagu lagi. Harusnya posting pas hari panggilan kemarin. Cuma karena musiknya baru jadi, jadinya diundur. Gitu. Kamu ikut bikin musiknya, ikut bikin itunya. Ikut juga. Ikut aransemen juga. Iya, gitu. Ada tim sendiri ya. Keren Ya. banget sih. Keren banget ya. Keren. Bentar lagi aku Puji nyusul. Tuhan. Nyusul ke Jakarta atau Pontianak kamu? Hah? Tapi kamu pernah nggak sih Nes, kamu pernah nggak sih disuruh Mazmur Tanggapan gitu kalau misa? Pernah? Pernah. Seriusan? Kamu aku bilang ya Mas Opang ya. Aku kan mulai Mazmur tuh mahasiswa, mahasiswa semester akhir. Aku tuh gak tahu apa-apa ya. Aku udah semester akhir ya. Iya. Terus siapa patokanku Mazmur? Siapa? YouTube-nya Jennifer. Oh. Masa? Menginspirasi berarti. Jadi kan waktu itu ada beberapa YouTube begitu kan. Kok ini yang bagus ya, Jennifer Odelia gitu. Aku klik. Wih, pas gitu loh, dengan nadaku yang naik turun kadang-kadang. Ini cocok gitu kan. Langsung aku buat patokan, oh ini bisa. Ini bisa. Jadi sebelum tugas aku cari dulu Jennifer. Itu kapan? 2018 akhir kalau. Oh iya itu memang pas bikin pas rajin. Sampai sekarang masih bikin YouTube? Masih ya. Masih aktif ya. Dan sekarang aku malah bikin dua-duanya. Jadi edisi lama dan edisi baru. Karena ternyata masih banyak gereja-gereja yang pakai edisi lama juga. Tapi juga ada yang pakai edisi baru gitu. Aku cuma concernku adalah membantu teman-teman yang di pedalaman yang pakai edisi baru mungkin atau edisi lama. Karena kan susah ya untuk belajar gitu, untuk memberikan yang terbaik ketika mereka pengen memberikan yang terbaik tapi aksesnya terbatas. Gitu sih. Apa Mazmur yang kamu hafal? Apa? Nggak ono. Aku Mazmur yang baru aku hafal ini doang. Inilah hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita bersorak-sorai dan bersuka cita karenanya. Kenapa disumnya ke aku? Harusnya kan ke mereka. Diganti. Gitu loh. Aku tidak tahu apa-apa. Baik, BTW ngebaswe. Kamu kan tadi kita sudah dengar dia waktu di mana tadi? Toraja. Toraja. Bersama anak-anak OMK. Iya. Kamu punya keprihatinan apa kepada teman-teman OMK? Dari kamu mulai bikin konten terus berjalan bersama teman-teman OMK di Toraja sampai detik ini. Punya keprihatinan apa sih? Ini sih ya, keprihatinanku tuh banyak teman-teman OMK kurang percaya diri gitu loh. Kurang percaya diri, terus juga kayak merasa masih muda gitu loh. Oh karena aku masih muda, nggak punya pengalaman, jadinya aku nggak ngapa-ngapain. Nah gitu loh, itu sering banget ya aku dengar gitu kan. Terus juga banyak banget OMK yang kurang berani memulai. Karena banyak alasannya gitu loh, kayak kan udah kalau di dalam dunia konten tuh kayak istilahnya dia kan udah senior, terus aku ngapain mulai gitu loh. Padahal ya nggak gitu juga konsepnya gitu loh. Gitu sih kalau dari aku. Padahal kalau bisa bersama-sama belajar kan lebih enak ya. Iya, betul gitu. Dulu pernah sih ada yang pengen mencoba menjadi diriku gitu kan. Karena dia melihat seru ya jadi dalam tanda kutip selebgram Katolik gitu kan, yang tadi kamu bilang gitu kan, selebgram Katolik gitu kan. Karena bisa kenal dengan banyak romo-romo dan suster-suster katanya gitu kan. Dari yang mereka lihat, netizen lihat. Jadi anak ini tertarik untuk jadi sama kayak aku gitu kan. Waktu itu aku
gencar banget posting. Tiap hari posting. Jadi hari ini misalnya nih postingnya tentang temanya cinta-cintaan gitu kan. Terus hari kedua temanya tentang panggilan. Hari ketiga pertobatan, hari keempat perkawinan, hari kelima mazmur, hari keenam nyanyi, hari ketujuh nyanyi gitu kan. Itu aku posting tiap hari gitu kan. Waktu itu kan. Anak ini masih SMA waktu itu kan. Masih dalam masa pencarian jati diri. Enggak masalah gitu kan. Aku sangat-sangat welcome gitu loh kan. Terus dia pengen dinotis gitu loh kan. Kak liatin dong kontenku gitu kan. Ya aku kan aku juga sibuk ya bikin konten. Aku nggak bisa balas DM lagi satu-satu sekarang gitu kan. Jadi aku yang kayak aku cuma liatin dari jauh aja. Aku mau lihat seberapa lama dia bertahan gitu loh. Kalau memang dia murni motivasinya untuk menjadi pewarta, dia pasti akan lakuin terus gitu loh. Nah terus apa? Aku tak pantau dari jauh aja gitu kan. Tapi ternyata itu bertahan 3 bulan aja. Karena dia akhirnya DM aku marah-marah istilahnya itu kan. Dia bilang kayak, kok aku nggak bisa ya, padahal aku udah melakukan hal yang sama kayak Kak Jen gitu kan. Aku posting setiap hari, mazmur tanggapan juga ada, nyanyi juga ada, posting ini juga ada kok, posting di gereja juga ada gitu kan, foto di gereja dan begini gitu kan. Terus ya aku cuma baca doang gitu kan. Aku liatin Instagramnya dia gitu kan. Ya hashtagnya salah kok gitu loh. Hashtagnya apa? Selebgram gitu kan. Ya gimana gitu loh. Jadinya aku yang kayak ya nggak bisa juga gitu loh. Bahkan aku aja mungkin yang dalam tanda kutip menjadi pewarta pada akhirnya gitu kan. Itu juga masih banyak sekali tabrak-tabrak gitu loh. Apalagi yang motivasinya kurang murni. Itu pasti kalau misalnya digoyangin sama orang sebelah kiri kanan itu pasti langsung buyar gitu loh. Gitu sih. Tapi aku setuju dengan pendapat ini. Karena menurutku saat kamu memulai sesuatu, ya setiap orang pasti punya tujuan ya, punya goals dalam hidupnya. Tapi goalsnya itu yang kayak gimana, yang murni apa gimana? Tujuannya Jennifer Odelia adalah, ya aku suka, aku mau, dan aku pengen jadi pewarta. Ya udahlah, ini yang bisa aku lakukan. Dan dia kan nggak berharap apa-apa. Saat kita berekspektasi atau punya harapan lebih, itu malah jadi di tengah jalan itu pasti ada aja macamnya. Bener itu. Udah nggak usah bikin kayak begituan. Ngapain kamu nggak pantas. Kalau kayak begitu aja udah kegoyang sedikit, habis. Tapi kalau tujuannya enggak sih, aku cuman buat aku seneng kok bikin kayak begini. Itu lebih enak, nggak ada beban. Iya kan. Kalau misalnya udah terpatok, aku harus kayak begini, aku harus seperti Jennifer Odelia, atau mungkin yang Kristen, aku harus bisa menjadi seperti Philip Mantova. Susah, nggak bisa. Apalagi sampai aku harus jadi nabi yang baru. Nabi. Jangan. Udah santai aja, nikmatin hidupnya ya kan. Maksudnya semua orang bisa jadi content creator, tapi nggak semua orang tuh bisa jadi yang sama juga gitu loh. Jadi milikilah yang beda gitu loh. Iya. Benar-benar. Karena aku percaya juga saat setiap orang itu memang punya originalitasnya sendiri-sendiri, punya jati dirinya sendiri-sendiri. Orang bisa dari A sampai Z lucu ya nih. Kita kasih konten lucu, tapi pasti ada pembedanya. Betul. Lucunya aku sama lucunya Ines pasti beda. Lucunya aku sama lucunya Kak Ona juga pasti beda. Iya, betul. Benar. Jadi harus ya gimana ya? Ya udahlah, nikmatin aja. Kamu pengen itu suka mazmur ya, lanjutin. Pengen lebih mengulik lagi tentang katekese atau Katolik, silakan. Bikin konten apa, kan bisa ambil dari sejarah Katolik. Kan banyak. Kita Katolik tuh banyak banget resourcesnya sebenarnya, banyak tradisi juga, banyak dokumen gereja yang resmi. Jadi itu kayak itu bisa jadi patokannya kamu kok gitu loh. Tinggal kamu seneng yang mana nih. Misalnya mungkin Kak Ines ini sukanya yang bagian apa? Bagian cinta-cintaan gitu kan. Nah, carilah katekese cinta-cintaan itu kan. Nggak salah loh. Benar. Itu. Jadilah diri sendiri di dalam setiap tantangan. Betul. Mungkin setelah ini Ines akan kepikiran untuk memberikan tips bagaimana mendapatkan jodoh yang seiman. Padahal saya belum punya jodoh. Memang kapalnya yang luar. Aduh. Mau bikin lah Nes konten-konten kayak begitu. Supaya OMK yang di luar sana itu jadi bisa bergabung, ada regenerasi. Sudah ada loh Kak. Oh sudah ada ya? Sudah punya ya? Seru banget emang. Tapi masih sedikit pengikut.
pengikutnya. Tapi aku nggak ngejar pengikut ya. Iya, benar. Karena kamu itu kan panggilan soalnya. Kamu kan nggak ngejar pengikut, kamu ngejar AdSense kan? Mohon maaf. Iya. Sudah ada. Oh iya. Sudah ada. Meskipun kecil kan tapi nggak apa-apa. Harus disyukuri. Betul. Harus disyukuri betul. Kamu kamu udah keliling Indonesia berarti, Jen? Belum sampai keliling Indonesia belum juga lah. Tapi pernah sampai ada keluar negeri gitu, ketemu sama sobat Jen di luar negeri atau di mana? Ada sih waktu itu di Roma. Wih, seru sekali. Itu kenal dengan suster malah. Suster yang sama ketika ke Toraja. Gitu. Jadi apa? Nostalgia. Iya, nostalgia. Enggak sih, aku malah kenal susternya itu pertama kali di Roma. Jadi apa? Susternya kan tertarik ya sama kontennya aku. Terus kita follow-followan ya. Karena suster aku berani untuk approach duluan kayak aku mau kenalan dong gitu kan. Karena aku percaya aku enggak bisa berdiri sendiri sebagai orang muda. Aku perlu apa ya? Perlu semacam kayak apa sih namanya? Support system ya, support system. Seorang religius atau mungkin beberapa religius untuk memaintain konten-kontennya aku juga. Jangan sampai kontennya aku malah gitu aja. Gitu kan. Atau enggak malah bikin ricuh gitu loh. Nah, aku takut banget sampai kalau misalnya konten aku yang berisi katekesnya malah salah gitu loh. Jadi aku butuh support system. Makanya aku kenal dengan suster gitu kan. Terus susternya bilang gini, nanti kalau ke Roma inilah kasih tahu gitu kan. Terus akhirnya aku ke Roma karena waktu itu aku disuruh papaku untuk pergi ke Paris waktu itu untuk menghadiri pernikahannya adiknya papaku. Jadi apa dari Paris ya jalan-jalan sekalian ke Roma. Di Roma tuh aku kenalan dengan suster itu. Dibawa ke biara pusatnya, makan malam dengan suster-suster. Itu pengalaman pertamaku juga. Gitu. Jadi aku yang kayak, gitu ya, biara suster ya, gitu sih. Terus waktu lagi di ini, kamu pergi ke Paris? Pergi sudah. Enak. Bukan gitu, karena papaku nggak bisa makan yang ini loh, Eropa gitu. Western food. Udah kenal lidah Indonesia. Jadi apa? Ya disuruh gitu pergi gitu kan. Terus apa? Mewakili keluarga. Betul. Terus waktu di Vatikan itu apa? Ya, aku kan lagi belanja. Jadi aku nginep di susteran gitu kan. Nginep di susteran persis di belakangnya ini Basilika Petrus itu. Nah, terus ketika di Vatikan tuh aku jalan-jalan ya biasalah kita orang Indonesia pasti beli oleh-oleh ya, kan? Entah oleh-olehnya Rosario gambar paus dengan Yang penting dari Roma gitu kan. Gitu kan. Nah, waktu itu aku beli beberapa patung berat gitu kan, berat banget. Terus aku ya udah aku bertengger lah di pinggir Vatikan itu, duduk di emperan gitu kan. Terus kamu disangka jualan patungnya? Enggak. Terus apa? Aku tuh seneng banget nyanyi gitu kayak ya udah random aja nyanyi. Dan aku tahu kalau misalnya di Vatikan nyanyinya lagu apa dong? Italia kan nggak mungkin lagu Indonesia gitu. Jadi aku nyanyi di situ kan, aku nyanyi Ave Maria. Terus di sebelahku itu ada laki-laki gitu kan. Dia pakai celana pendek, kalau nggak salah pendek atau panjang, aku lupa gitu kan, lupa banget. Ya intinya dia pakai topi. Terus habis itu nyanyi, dia tahu ini logat Indonesia banget gitu loh. Jadi dia nanya, kamu Indonesia ya? Iya Indonesia. Terus kita kayak, aku yang kayak seneng gitu kayak, wih aku ketemu orang Indonesia gitu kan. Terus dia ini bilang, kamu udah jalan belum ke dalam gitu kan, ke Basilika Petrus itu. Aku bilang belum ya gitu kan. Oh ya udah sini tak bawain barangnya gitu kan. Patung-patung itu dibawain kan berat. Iya. Itu 2 kantong gitu kan. Aku bawa backpack lagi gitu kan. Terus ya udah apa? Kamu silakan naik ke atas. Aku tunggu di sini. Gitu. Jadi aku naik ke atas lihat kota Vatikan dari atas banget. Dari atapnya. Terus habis selesai ke atas itu aku turun gitu kan. Dia masih nunggu di situ. Aku yang kayak seneng ya dengan orang Indonesia baik-baik ya gitu kan. Gitu kan. Dia ngajakin aku jalan, pergi makan gitu kan. Kita pergi makan, jalan agak jauh dia bawain kan. Terus aku juga sempat minta foto kan. Tolong dong fotoin kan. Kan enggak bawa tripod ya. Namanya juga anak kecil waktu itu kan. Itu tahun 2019 juga. Gitu. Terus udah foto-foto, terus pergi makan, kita kenalan. Telat nih kenalannya gitu kan. Kebiasaan. Udah enak ngobrol. Iya. BTW namamu siapa, Pak? Iya. Namanya siapa gitu kan. Oh, namaku ini kan. Terus apa? Tiba-tiba aku ngeliat di HP-nya enggak sengaja banget gitu kan. Yesus tuh kan. Aku ngeliat kok ada gelarnya ya di belakang gitu kan. Gelar dalam tanda kutip gelar gitu kan. Punten Romo ya.
Tapi aku nggak begini ya, aku cuma bilang kayak punten Romo ya gitu kan. Terus dia bilang, iya kok tahu gitu kan. Iya maaf Romo, aku nggak sengaja lihat HP-nya. Iya saya lagi penugasan di sini, kita lagi liburan. Aku yang kayak walah astaga, udah tak suruh tadi bawa patung-patung, terus tungguin di bawah, aku jalan dulu ke atas tuh kan, terus minta foto-foto, terus dibawa pergi makan, dibayarin lagi. Aku kayak maaf Romo. Terus sepanjang perjalanan kamu manggil apa coba? Romo akhirnya. Panggilnya Pak. Oh, panggilnya Pak tuh enggak Mas, Kak kan. Iya. Ganteng. Untung nggak dipanggil bro ya kan sama dia. Iya, kan bro ayo tolong bro. Iya. Panggil Pak atau enggak Om waktu itu kalau nggak salah. Pokoknya antara dua kata itu loh. Gitu. Untung nggak nyebut jeneng tok kan nama. Oh nggak tahu namanya sih. Iya, Kak, kan nggak ya, tahu namanya. gitu. Kak, Om, Pak. Belum, waktu itu belum zamannya Kak. Masih Om, Pak. You call me Kak. Nah. Oke, baiklah. Pesan yang terakhir ini. Pesan untuk teman-teman muda yang kepengen jadi konten kreator ataupun pewarta di media sosial apa sih? Ya, menjadi konten kreator siapa aja bisa gitu kan. Tapi ketika menjadi konten kreator beranilah untuk memberikan yang lebih yang bisa kamu berikan gitu. Kenapa? Karena zaman sekarang orang muda itu nggak hanya pengen sekedar melihat, tapi pengen juga ikut di dalamnya gitu. Dari pengalamannya aku sadar bahwa ketika bikin konten kalau nggak ada aksi nyata sama aja bohong. Betul. Jadinya ketika aku menawarkan aksi nyata, ikut kegiatannya gitu kan. Ketika mungkin aku diundang sama teman-teman gitu kan, yuk acara yuk di Surabaya misalnya gitu kan, aku share gitu kan. Teman-teman tuh bisa belajar juga loh, bertumbuh. Dan yang paling penting adalah berkenalan dengan orang-orang baru supaya apa? Supaya bisa mengenali suara Tuhan bahwa kamu tuh dipanggil untuk lebih loh. Gitu. Nggak hanya sekedar cuma game-game doang di sini gitu. Karena masa muda itu hanya sekali doang gitu loh. Tinggal kamu pengen menghabiskan masa muda kamu seperti apa. Semua orang bisa rebahan doang, tapi nggak semua orang bisa melakukan yang lebih. Kamu pengen yang mana? Itu sih dari aku. Kamu mau yang mana? Apa lanjutnya? Baik, terima kasih Kak Jennifer. Sudah gini aja. Iya. Atau mau tanya lagi? Apa? Saya mau Cepet banget sih kita. minat jadi konten kreator. Ya udahlah, kalau gitu kita selesaikan di sini. Saya mau tanya-tanya lebih dalam lagi sama Jennifer ya, setelah off di kamera ya. Ya siapa tahu. Om. Pak Le. Untung kucuk Yangkung. Baik, terima kasih Jennifer. Terima kasih obrolan yang seru. Semoga menginspirasi teman-teman OMK semua yang ada di sana, yang nonton konten Jagongan ya Nes ya. Jagongan bareng. Terinspirasi. Betul. Siapa tahu pengen jadi mungkin nggak dibilang bukan selebgram tapi mungkin konten kreator ya. Nggak ada salahnya juga ya. Betul. Atau pewarta lebih sederhananya. Iya, nggak ada salahnya dicobain aja. Banyak kalau misalnya banyak hal yang bisa dikulik dari menjadi Katolik sebenarnya. Baik, jangan lupa kita punya ruangan yang kita pakai ini nih. Oh iya. Yang kita pakai ini adalah Studio Vincentius namanya Kak. Wih, keren. Iya. Kalau kamu pengen pakai ruangan ini, boleh datang ke sini. Bisa datang ke sini. Sam Ratulangi nomor 8. Sam Ratulangi nomor 8 kalau ya. Kalau mau booking bisa pesen di bawah ini, nomornya ada nih. Oke. Soalnya kemarin ada SCTV mau booking, kami tolak. Oh, ditolak. Iya. Siapa namanya? Artis-artis sudah kami tolak semua. Sudah ditolak semua. Untuk kalian tok. Gratis ya. Gratis. Gila. Emang keren ini. Keren studio. Bener. Terus jangan lupa nih, kalau misalnya teman-teman punya produk-produk ya kan, produk-produk teman-teman sendiri, silakan boleh. Numpang apa ya masalah numpang lagi. Iya. Kita taruh di sini. Nanti kalau misalnya mau ditaruh di meja-meja kita atau mau diobrolin sama kita, diomongin. Nah, tuh. Di bawah ini juga. Benar. Langsung. Peye boleh, kacang, keripik usus. Keripik gatul. Kok jadi ini ya? Iya. Kepiting ya. Kok
naik kamu. Aku mau sudah ngeredain keripik usus, kamu mau minta kepiting. Kepiting dibeber ya. Seafood Mukbang dong, mukbang. Iya. Kita nggak jadi jagongan, kita mukbang beneran itu nanti. Aduh, gimana? Baik, terima kasih teman-teman sudah menyimak. Jangan lupa like, subscribe, follow IG kami OMK Surabaya. Dadah.